kemudian kita bedaikan nih pilkada besok ternyata 2 putaran. Bagaimana jika nantinya AHY versus Ahok atau AHY melawan Anies atau yang terakhir itu ya itu dulu Pak pertama. Jadi bagaimana jika nanti 2 putaran dan putaran kedua itu AHY versus Ahok atau AHY versus Anies? Ini menarik. Kenapa? Ini semua partai politik, semua paslon itu habis-habisan bertarung di DKI. Kenapa? Di antara 101 pilkada se-Indonesia yang paling menarik DKI. Kenapa? Karena dalam sejarah Indonesia seorang gubernur DKI Jakarta itu bisa calon presiden, bahkan bisa memenangkan menjadi presiden Indonesia seperti Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu kehadiran paslon ketiga ini menarik perhatian. Pertama, dipastikan pilkada ini 2 putaran karena memang aturannya adalah 50% plus 1. Jadi ketika kita melihat survei yang ada dari semua lembaga, itu tidak ada yang mencapai 50%. Nah, oleh karena itu pasti dipastikan itu pilkada 2 putaran. Nah, siapa yang menang di antara 2 putaran ini? Nah, saya baca, saya analisa juga. Itu saya perhatikan dengan mendalam. Kebetulan banyak teman-teman di kalangan survei, di media-media juga banyak. Kami sering berdiskusi. Ketika melihat tren yang ada, ini kita tidak mendukung siapapun. Trennya yang ada. Ini tadi dikatakan jika yang menang itu katakanlah 2 putaran yang masuk adalah 1 ya dengan katakanlah 3. Ini irisannya sama. Dia sama-sama pendukungnya mayoritas Muslim. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya, dugaan saya ini yang akan masuk putaran kedua adalah nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Itu tren dari survei. Yang kedua, nah yang satu dengan 3. Kalau yang 1 itu surveinya naik, maka yang 1 turun. Artinya apa? Kalau AHY ini dengan Bu Silvi ini naik surveinya, ini pasti Anies dengan Sandi pasti turun. Ini berjalan yang saling berhubungan 2 paslon ini. Nah, kalau sekarang trennya Anies dengan Sandi ini naik, maka pasti dipastikan Agus dengan Silvi. Nah, dalam konteks ini yang menarik lagi, ini mohon maaf saya tidak berbicara dengan keterlibatan pemerintah. Nah, AHY dan Bu Silvi sudah bagus. Dia dari generasi muda, seorang tokoh muda, anak presiden RI yang senang, dengan luar biasa, ya kan, kampanye yang luar biasa, debat yang luar biasa. Cuma saya, AHY ini dalam tanda petik tidak disukai oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia dianggap ancaman bagi 2019. Jika jadi AHY nanti jadi gubernur DKI Jakarta, pasti akan bersanding atau berlawanan dengan Pak Jokowi dan 2019. Sudah pasti. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya AHY tidak menang. Itu pasti akan terjadi. Namun bagaimana nih jika memang nanti putaran keduanya adalah AHY versus Ahok nomor 1 dan nomor 2? Nah, ini yang menarik. Saya pernah berbicara kemarin dengan teman di Kompas. Kalau AHY dengan Ahok, ini yang akan menang AHY. Kenapa? Suara dari Sandi dan Anies itu pasti ke Anies. Kan saya bilang tadi, bejana yang sama, bejana yang serupa, ya kan? Dia suaranya akan gitu. Jadi kalau Anies dan Sandi kalah, pasti suaranya akan tumpah ruah ke AHY dan Silvi. Itu pasti. Itu teorinya memang begitu. Nggak bisa itu suara Anies dan Sandi masuk ke Ahok. Dan itu sangat tidak mungkin. Mau Bapak pakai survei apapun, mau pakai analisa apapun, itu tidak akan terjadi. Makanya dari kalangan media-media itu, saya berdiskusi, mereka tidak kalah dengan yang akan naik ke kedua, makanya akan pastikan menang itu adalah Agus Silvi.
Begitu pula dengan sebaliknya, jika nanti putaran kedua adalah Ahok melawan dengan Anies. Ya, analisa saya begitu. Jadi Ahok ini dia akan tersungkur bisa di putaran pertama, bisa di putaran kedua. Ahok ini. Kalau Ahok menang masuk ke putaran kedua, dia akan tersungkur di putaran kedua. Jadi kalau Ahok lawan AHY, dia nanti menang AHY. Kalau Ahok lawan Anies, dan menang Anies. Lantas bagaimana kalau putaran kedua nanti ternyata hasilnya adalah Agus melawan dengan Anies? Nah, ini yang menarik lagi. Kalau bagi saya, justru tadi kekuatannya yang sama, Jawanya sama, Muslimnya sama, mayoritasnya sama di DKI ini, pendukungnya juga sama. Justru saya lebih melihat kepada Agus. Kenapa? Agus ini didukung oleh grassroots. Sedangkan kalau Anies didukung oleh kelas menengah ke atas. Nah, dalam konteks DKI Jakarta, yang kampanye yang dilakukan oleh AHY itu sudah tepat mengikuti pada Anies bawah, sedangkan Anies pada tingkat menengah. Jadi kalaupun suara Ahok itu pindah ke Anies, itu hanya kelas menengah saja, kelas bawah itu pasti ke AHY. Jika memang nanti Ahok masuk putaran kedua nih, ketika kedua suara dari Anies dan juga Agus disatukan, apakah kuat untuk mengalahkan Ahok gitu kan? Ya, pasti bisa. Ini kalkulasi politik itu begini, Pak. Ketika ini kan begini, dulu saya teringat Pak Jokowi maju 2019 dengan Ahok. Pak Jokowi itu dari etnis Jawa. Ketika dia pergi dari Solo berangkat ke Jakarta, dia bertanya kepada kita waktu itu. Dia bilang, kita menang tidak nih katanya. Saya mau nyalon di DKI. Ketika kita hitung jumlah etnis Jawa itu mayoritas. Dan ketika kita hitung Ahok itu etnis China, itu mayoritas juga di Jakarta Barat, di Jakarta Utara. Jadi kita kalkulasi pasti menang, dan itu menang. Nah, oleh karena itu, kalau tadi disandingkan suara Ahok dengan AHY melawan Agus dengan Ahok dengan siapa? Anies itu bisa menang karena suara Jawanya akan diambil oleh suara Jawa dan Muslimnya diambil oleh Anies. Tentu Jarod di sini tidak mewakili, bagi saya walaupun dia orang Jawa tidak juga. Bagi saya tidak mewakili orang Jawa juga. Bagaimana jika nanti di putaran kedua AHY lolos, tapi ada penggabungan suara dari Ahok dan juga Anies untuk melawan AHY? Apakah ada kemungkinan? Kalau politik kemungkinannya bisa terjadi. Ingat, ini trennya, tren AHY dalam survei menurun. Justru bisa jadi diturunkan. Kan lembaga survei itu tidak ada yang bebas kepentingan juga. Pasti mereka juga berkepentingan untuk menurunkan suara Agus. Nah, dalam konteks ini, katakanlah kalau survei itu membalikkan situasi, membalikkan keadaan dan AHY menang, bisa enggak kalau suara Ahok dengan suara Anies Sandi itu bergabung? Dalam politik bisa, tapi sulit. Kenapa? Orang Muslim Jakarta sudah tahu, mohon maaf, dalam konteks Ahok adalah tanda petik, walaupun belum sidangnya belum diputus, ya kan, terkena kasus penistaan agama. Jadi kalau sudah berbicara agama ini agak sulit. Jadi suara Muslim ini, suara Betawi ini sulit juga untuk mendukung Ahok. Jadi mereka sudah ada pilihan. Jadi pilihannya ketika dia tidak ke Agus ya ke Anies, kalau tidak ke Anies ke Agus. Jadi tidak juga ke Anies, tapi kecil kalau memang bisa digabungkan. Bagaimana dengan sebaliknya ketika Anies yang lolos, tapi adakah kemungkinan suara dari Agus dan Ahok bersatu untuk melawan Anies? Nah ini juga politik